Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul yaitu campur tangan pemerintah dalam pasar tenaga kerja. Sebelum mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama itu Sinta Trimulya Devi, Yerna Wiza, Aisyatul Fitri, Intan Putri Wahyuni Firhat, Melisa, saya sendiri, itu Indah Yulitasari, Sheila, Khairul Abrar, dan Tika Andriani. Untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh Sinta Trimulya Devi. Kepada saudari dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sinta Trimulya Devi dengan NIM 3219022 akan mempresentasikan poin yang pertama, yaitu tentang pengertian pasar tenaga kerja. Pasar dikenal sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran suatu produk yang memiliki nilai tambah. Menurut Al-Ghazali, pasar itu sebaiknya berfungsi secara tepat sehingga terbebas dari berbagai jenis perusakan, kejahatan, dan eksploitasi, serta tetap senantiasa berada pada bingkai syariah. Jika kita kenal pasar yang berwujud adanya jual beli barang dan jasa sebagai output dari sebuah proses produksi, lain halnya dengan konsep pasar tenaga kerja, di mana tenaga kerja merupakan bagian dari faktor produksi. Tenaga kerja sebagai input dalam proses produksi yang akan menghasilkan output, barang dan jasa. Unsur tenaga kerja yang berada dalam pasar tenaga kerja mewujudkan telah berlangsungnya kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Huda mendefinisikan pasar tenaga kerja sebagai suatu keadaan di mana terdapat penawaran tenaga kerja yang berasal dari angkatan kerja dan permintaan tenaga kerja yang berasal dari perusahaan. Permintaan tenaga kerja berasal dari perusahaan yang menghasilkan output, yaitu barang dan jasa, yang dalam proses produksinya membutuhkan faktor produksi. Salah satunya adalah tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja sebagai bentuk permintaan ini juga dapat mengalami peningkatan dan penurunan. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih kepada saudari. Selanjutnya kepada Yerna Wiza dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yerna Wiza, NIM 3219023. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pasar tenaga kerja. Yang pertama, pasar tenaga kerja terdidik, yaitu adalah pasar di mana mempertemukan pasar yang mempertemukan permintaan dan penawaran tenaga kerja terdidik. Yang kedua, pasar tenaga kerja terlatih, yaitu pasar tenaga kerja yang mempertemukan permintaan dan penawaran tenaga kerja yang terlatih. Yang ketiga yaitu pasar tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, adalah pasar tenaga kerja yang mempertemukan permintaan dan penawaran akan tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih, seperti tukang angkut, tukang batu, dan lain-lainnya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih kepada saudari. Selanjutnya kepada Aisyatul Fitri dipersilahkan. Baik, saya Aisyatul Fitri, NIM 3219024, akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu dari jenis-jenis pasar ketenaga kerjaan. Selanjutnya yaitu tenaga kerja utama dan tenaga kerja biasa. Pasar tenaga kerja utama adalah pasar tenaga kerja yang memiliki yang pertama, terjadinya pada lingkungan perusahaan. Yang kedua, manajemen perusahaan sangat baik. Yang ketiga, tingkat pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan sangat tinggi. Yang keempat, gaji dan upahnya tinggi. Yang kelima, jaminan sosial yang baik. Yang keenam, disiplin pegawai sangat tinggi. Dan yang ketujuh,
jumlah pegawai pindahan sedikit. Selanjutnya, pasar tenaga kerja biasa adalah pasar tenaga kerja yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya pada lingkungan perusahaan. Yang kedua, manajemen perusahaan kurang baik. Yang ketiga, tingkat pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan sangat rendah. Yang keempat, gaji dan upahnya rendah. Yang kelima, jaminan sosial kurang baik. Yang keenam, disiplin pegawai rendah. Yang ketujuh, sering terjadi pindahan pegawai. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih kepada saudari. Selanjutnya kepada Intan Putri Wahyuni Firhat, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Putri Wahyuni Firhat akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pasar tenaga kerja persaingan sempurna. Adalah pasar yang terdapat banyak perusahaan dan banyak pula pembelinya, di mana semakin tinggi upah tenaga kerja yang diminta semakin turun. Pasar tenaga kerja dalam negeri adalah pasar tenaga kerja yang terjadi di dalam negeri. Sedangkan pasar tenaga kerja luar negeri adalah pasar tenaga kerja yang terjadi di luar negeri Indonesia sebagai pasar tenaga kerja internal adalah pasar tenaga yang mempunyai pegawai yang sudah ada untuk pegawai lowongan kerja yang dibutuhkan. Pasar tenaga eksternal adalah pasar yang dipersilahkan orang luar untuk mengisi lowongan kerja yang dibutuhkan. Pasar tenaga kerja monopoli adalah menuntut upah tinggi dari upah equilibrium, membatasi penawaran tenaga kerja, menambah permintaan tenaga kerja. Sekian presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada saudari. Selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Pasar tenaga kerja monopsoni terjadi jika di suatu wilayah tertentu hanya ada satu perusahaan yang bersedia meminta tenaga kerja. Selanjutnya, pasar tenaga kerja monopoli bilateral terjadi jika terdapat dua kekuatan yang saling bertentangan. Selanjutnya, campur tangan pemerintah. Yang pertama itu peran pemerintah dalam hubungan industri. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa, yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan undang-undang. Peranan pemerintah dalam hal menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dapat dilihat pada yang pertama itu Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial PPHI setelah menerima pencatatan dari salah satu atau para pihak instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat, wajib menawarkan kepada para pihak menyetujui pemilihan penyelesaian melalui konsiliasi atau melalui arbitrasi. Yang kedua itu pasal 4 ayat 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan menyelesaikan melalui konsiliasi ataupun arbitrase dalam waktu 7 hari kerja. Maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator. Selanjutnya kepada Indah Yulitasari, dipersilahkan. Baiklah, saya Indah Yulitasari, NIM 321907, akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu penyerahan sebagian pelaksanaan kepada perusahaan lain. Outsourcing dalam pasal 1601B KUA Perdata yang mengatur perjanjian-perjanjian pemborongan pekerjaan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menggunakan pengertian penyerahan sebagian pelaksana pekerja kepada perusahaan lain. Yang pertama, pemborong pekerjaan. Perjanjian pemborong pekerjaan adalah suatu perjanjian antara seseorang
dengan orang lain, di mana pihak pertama menghendaki suatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan atas pembayaran suatu jumlah uang sebagai harga pekerja atau buruh. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor Kep 101 garing Men nomor 6 tahun 2004 tentang tata cara perjanjian perusahaan penyediaan jasa pekerja yang disebutkan bahwa perusahaan penyediaan jasa adalah perusahaan berbadan hukum yang dalam kegiatan usahanya menyediakan jasa pekerja atau buruh untuk pekerjaan di perusahaan pemberian pekerjaan atau penggunaan jasa. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih kepada saudari. Selanjutnya kepada Sheila dipersilahkan. Baiklah, tim kedua 1968 akan melanjutkan presentasi dari Indah. Selanjutnya tentang hubungan kerja. Terdapat dalam pasal 1 poin 15 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang hubungan kerja. Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan perusahaan berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Di dalam pasal 59 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 menyebutkan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu 1. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya. Yang kedua, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu tertentu paling lama 3 tahun. Yang ketiga, pekerjaan yang bersifat musiman. Yang keempat, pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Yang ketiga, mengenai perlindungan kerja. Perlindungan kerja juga terhadap upah dan kesejahteraan para pekerja merupakan tanggung jawab dari perusahaan, yaitu perusahaan yang menyediakan pekerjaan tersebut, serta perselisihan hubungan industrial yang timbul ditanggung-jawabi oleh perusahaan penyedia jasa pekerja atau perusahaan yang pemborong pekerjaan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari. Selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh Khairul Abrar. Kepada Khairul, disilahkan. Terima kasih, Melissa. Setelah saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yaitu tentang permasalahan lain dalam pelaksanaan outsourcing. Salah satu ketentuan tentang perusahaan pemberi kerja sebagai salah satu pihak dalam outsourcing tidak ditentukan harus berbentuk badan hukum. Padahal pekerja dalam outsourcing bekerja di perusahaan pemberi kerja. Jika terjadi suatu pelanggaran ketentuan ketenagakerjaan di tempat kerja, akan sulit untuk meminta tanggung jawab perusahaan tersebut. Dan skema outsourcing ini tidak memenuhi unsur-unsur sebuah hubungan kerja. Itu selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam ketenagakerjaan. Yang pertama yang dimaksud dengan anak-anak adalah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun. Pada dasarnya pengusaha dilarang mempekerjakan pasal 185 Undang-Undang tindak pidana kejahatan yang dapat diancam tahun atau paling lama. Kedua yaitu perlindungan pemerintah terhadap pekerja. Perlindungan pemerintah terhadap pekerja wanita. Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam pasal 76 ayat 1 disebut
menyebutkan bahwa pekerja perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun tidak boleh dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00. Sekian presentasi dari saya kembalikan. Terima kasih kepada saudara. Presentasi terakhir akan disampaikan oleh Tika Andriani. Kepada Tika dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Andriani dengan NIM 3219030. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tentang yang ketiga, perlindungan pemerintah terhadap waktu kerja, di mana waktu untuk melaksanakan wajib ada 7 jam 1 hari, 40 jam 1 minggu, dan 6 hari dalam 1 minggu. Kemudian yang keempat, perlindungan pemerintah terhadap keselamatan dan juga kesehatan dalam bekerja. Yang kelima, perlindungan pemerintah terhadap upah, di mana kebijakannya terdiri dari adanya upah minimum, upah berhalangan, upah melakukan pekerjaan, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.